Akademi Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Nafia Salwargina Paramita dari kelas 8D, nomor absen 23. Di dalam video ini akan terdapat beberapa mapel seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, PKN, PAI, BTG, bahasa Jawa, PJOK, prakarya, dan seni budaya. Tonton selanjutnya. Hi everyone, I will tell you about cluster in India. The number of coronavirus infection continues to rise sharply in India. The country recently recorded the world's highest daily infection count with 314,835 infections out of the total population 1.38 billion people. It is too early to say whether a variant of the new coronavirus, known as B.1.617, is responsible for the rapid increase in infection, but it is possible. In many other cases and countries, variant B.1.617 plays a role when there is a sudden increase in infection. Some experts also express concern that the Indian variant may turn into a super mutation that the world continue to spread around the world. Thank you. Hai teman-teman, saya Nafia Salwargina Paramita dari kelas 8D absen 23. Dalam video ini saya akan mengulas perkembangan klaster baru COVID-19 di India. Saat ini, India mencatat ledakan infeksi sebanyak 350.000 kasus baru pada Selasa tanggal 27 bulan April dan berkontribusi meningkatkan lonjakan kasus global menjadi 147,7 juta. Virus corona telah menewaskan lebih dari 3,1 juta orang di seluruh dunia. Menurut WHO, B1617 memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada varian lain yang beredar di India, yang menunjukkan potensi peningkatan penularan. Angka kematian juga terus meningkat. Total penduduk India yang besar dan kepadatannya menjadi inkubator sempurna bagi virus untuk bereksperimen dengan bermutasi. Namun, gelombang kasus di India ini mungkin disebabkan oleh kerumunan massa, protokol kesehatan yang lemah, misalnya berkurangnya penggunaan masker dan berjaga jarak. Semoga kasus COVID-19 di India ini dapat berkurang dan lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nafia Salwargina Paramita, kelas 8D, nomor absen 23. Kula badhe sanjang klaster COVID enggal ing India. Cacahe infeksi virus corona mundhak terus ing negara India. Negara iki lagek awal nyatet itungan infeksi corona paling dhuwur. Dina iki cacahe 314.835. Infeksi teko total jumlah 1,38 miliar jiwa. Kecepatan gawe ngomongne lek varian virus corona anyar sing diarani B1617 iki sing mundhak paling cepet. Tapi yo iso diomong ngono, akeh masalah nek negara liya varian B1617 dadekne infeksi sing mundhak paling cepet. Para ahli yo ngomong kuatir lek varian anyar nek negara India iso ngrubah dadi jenis perubahan super sing bakal nyebar nang dunya. Traveling places I ain't seen you in ages, but I hope you'll come back to me. My mind's running wild with you far away. I still think of you 100 times a day. I still think of you too. If only you knew
when I'm feeling a bit down and I wanna pull through. I look over your photograph and I think how much I miss. Hai teman-teman, nama saya Navia Salwar Gina Paramita dari kelas 8D, nomor absen 23. Dalam video ini saya akan menjelaskan alasan pentingnya mematuhi protokol kesehatan 5M dan menyebutkan organ-organ tubuh yang rawan terinfeksi COVID-19. Apakah kita harus tetap konsisten mematuhi protokol kesehatan tengah wabah COVID-19? Jawabannya iya, karena COVID-19 yang terus meningkat di seluruh dunia. Pertama, wabah ini tak memandang orang yang sehat, setengah sehat, ataupun sakit. Dia bisa tertular atau jadi potensi penular. Maka dari itu, kita harus tetap melaksanakan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan ada juga organ tubuh yang rawan terinfeksi COVID-19, yaitu paru-paru, jantung dan pembuluh darah, otak, hidung, dan lain-lain. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navia Salwar Gina Paramita dari kelas 8D nomor absen 23. Dalam video ini saya akan mengaitkan kebijakan-kebijakan menekan COVID-19 dengan nilai Pancasila dan norma-norma. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Melalui kejadian pandemi corona ini, kita tersadar adanya sebuah relasi antara Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan makna bahwa setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, artinya pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navia Salwar Gina Paramita dari kelas 8D nomor absen 23. Di dalam video ini saya akan membahas pendapat ulama tentang vaksin COVID-19. Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa mengenai kehalalan vaksin COVID-19 buatan Sinovac. MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Vaksin tersebut juga boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya, menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Adapun dasar kehalalan menetapkan vaksin Sinovac. Yang pertama, pendapat para ulama antara lain pendapat Imam Al-Zuhri dalam Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Battal yang menegaskan ketidakbolehan berobat dengan barang najis. Kemudian pendapat Imam Al-Nawani dalam Rodotul At-Talibin wa Umdatu Al-Muftiin yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak diyakini kenajisannya atau kesuciannya maka ditetapkan hukum sesuai hukum asalnya. Selanjutnya pendapat Khostalani Irsyadu Asy'ari yang menjelaskan berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Navia Salwar Gina Paramita dari kelas 8D nomor absen 23. Saya akan membahas ayat menjaga kesehatan dari wabah COVID-19, yaitu antara lain 1. Surat Al-Baqarah ayat 249.
Adapun cara menghadapi wabah penyakit, dalam suatu hadis disebutkan bahwa di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah atau taun. Rasulullah SAW pun bersabda cara mengenai wabah penyakit, yakni jangan memasuki daerah tersebut dan bagi masyarakatnya jangan keluar dari daerahnya tersebut. 어제는 어떤 날이었나. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nafia Salwa Regina Paramita dari kelas 8D nomor absen 23. Di dalam video ini saya akan membahas dampak ekonomi yang terjadi selama COVID-19 di India. Dalam sebuah laporan Kepala Ekonomi India mengatakan bahwa ekonomi akan berkontraksi saat ini dengan potensi penyusutan 8% jika pandemi berlanjut lama. Ekspor di India turun 60%, antara lain ekspor permata dan perhiasan. Lemahnya permintaan domestik yang tercermin dari kontraksi impor yang tajam. Sementara itu, permintaan konsumen juga lemah. Kebutuhan untuk pinjaman bank juga berkurang. Next. Bahan dan alatnya adalah 3 batang serai, 50 gram gula merah, panci, gelas saji, ulekan dan telenan, saringan. Pertama, cuci serai hingga bersih. Berikutnya, geprek serai dengan ulekan. Selanjutnya, rebus air hingga mendidih dan masukkan semua bahan ke dalam panci. Jika sudah mendidih, saring dan masukkan ke dalam gelas saji.